Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tengah menikmatinya dengan seksama, mewujudkan nikmat itu kepada hal-hal yang berkah, hal-hal yang bermanfaat, yaitu thalabul ilm, ya, menggali dan menelaah ilmu yang amat luas ini. Dan mudah-mudahan atas pemberian nikmat Allah itu senantiasa memberikan sebuah nilai yang termulia di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang babu jawazi naumil junub wastihbabul wudhu'ilah, bab yang menjelaskan tentang bolehnya seorang yang junub, ya, tidur tanpa mandi, namun dianjurkan untuk wudhu. Tinggal satu hadis, yaitu hadis ke 179. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah wa lahu yawma idzin tis'u niswah, akhrajahul Bukhari. Hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpuli istri-istrinya pada satu malam yang saat itu beliau mempunyai 9 istri. Di dalam hadis yang lain dijelaskan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fis sa'atil wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpuli kepada istri-istrinya dalam satu saat minal laili wan nahar, di waktu malam dan siang. Wa hunna ihda asyrata, dan mereka para istri itu berjumlah 11. Qultu li Anas, perawi yang membawa hadis ini menanyakan kepada Anas bin Malik, sahabat yang membawa hadis ini, wa kana yutiku, kuatkah Rasul? Kuatkah Rasulullah? Qala, kata Anas, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwatan thalathin. Kami biasa mengatakan bahwasanya Nabi itu diberikan kekuatan, ya, sebanyak 30 kali lipat dari kekuatan manusia
seperti kita-kita ini. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dua hadis ini memberikan korelasi yang sama. Satu sisi ada penambahan. Berkenaan dengan hadis ini di mana perihal tentang bolehnya orang jinabat tidur namun dianjurkan untuk berwudu. Mu'allif meletakkan pada hadis ini letaknya pada jinabatnya. Berkenaan dengan hadis 179, Rasul sampai pernah mengumpuli istri-istrinya sebanyak 9. Kemudian satu lain 11. Nah 9, 11. Maka 11 ini menjadikan penjelas juga atas jumlah istri Rasul. Kemudian dengan penjelasan ini sampai sehari belum lakukan seperti itu. Sampai sehari. Satu sisi semalam. Satu sisi yang 11 tadi semalam malam dan siang. Kemudian Rasul yang pernah melakukan seperti ini Ibnu Battal di dalam syarah Imam Bukhari beliau mengatakan kemungkinan Rasulullah melakukan yang demikian ini beliau lakukan setelah datang dari bepergian. Karena Rasul kebiasaannya tidak setiap hari waktu mukim. Sehingga penjelasan-penjelasan yang seperti ini, kenapa Ibnu Battal sampai menjelaskan bahwa kemungkinan setelah beliau itu hadir datang dari bepergian, dikarenakan bepergian Rasulullah itu cukup lama. Maka beliau tidak memberikan sebuah waktu giliran atau jadwal untuk hari ini. Sehingga datangnya bepergian itu langsung belum memberikan kepada semuanya merata. Sehabis beliau lakukan sebanyak 9 atau 11 tadi secara merata, baru beliau melakukan jadwal atau undian. Inilah sifat keadilan yang dimiliki Rasulullah agar para istri yang sekian banyak itu bisa bertemu semuanya dan bisa merasakan semuanya. Ini menurut Ibnu Battal yang pertama. Namun kemudian yang kedua, kemungkinan juga bahwa memang saat itu istri-istrinya rela untuk dilakukan secara berkeliling tadi dengan wujud keridhaan dan kerelaannya, sehingga monggo Rasul berputar satu hari untuk bergaul dengan para istri-istri, kerelaan pada istrinya. Sehingga besaran hadis ini para ulama pun memberikan sebuah penjelasan yang kemungkinan ini, karena pensarahan itu tidak langsung dari Rasulullah. Namun pendekatan penjelasan tentang hadis Rasulullah itu para ulama betul-betul meneliti, betul-betul berhati-hati. Sasarannya untuk menyampaikan penjelasan Rasulullah itu adalah sebuah pendekatan. Ketika hal-hal yang dijelaskan itu adalah masih memerlukan sebuah pemikiran. Sementara Al-Mukhallab beliau mengatakan bahwa kemungkinan karena memang undiannya itu jatuh pada satu kali waktu. Undian ini satu sekian banyak itu, kemudian jatuh pada undian memang secara langsung satu hari satu malam,
untuk menggilir semuanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus terang di dalam diri Rasulullah, di dalam diri Rasulullah sudah terwujud, sudah melekat sifat yang adil. Kita lain, diberikan peluang untuk istri, monggo 2, 3, 4. Mikir-mikir dulu kan ya. Yang diberikan sebuah wacana bagi seluruh umat bahwa bisakah kita itu adil untuk memberikan jatah kepada istri-istri kita seumpama mau nikah lagi. Ya, 2, 3, 4. Rasul sekian banyak, masih ada yang protes. Rasul sekian banyak, umatnya dibatasi. Saat itu belum turun, ya, belum turun penjelasan tentang ayat masna wa thulatsa ruba. Ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu turunnya pada tahun ke-8. Ini pada tahun sebelumnya Rasul sudah memiliki istri yang sedemikian ini dan Allah memberikan peluang. Sifat keadilan yang ada pada diri Rasulullah sudah termaktub, sudah melekat pada dirinya. Maka Allah pun sama sekali tidak ada rasa kekhawatiran. Rasa kekhawatiran. Sehingga untuk giliran jatah hari ini A, hari itu B, hari itu C, maka ini merupakan sebuah tatawwu, kesunahan yang digagas oleh para ulama karena Rasul sudah melekat sifat keadilan. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 Allah mengatakan turji man tasya'u minhunna wa tu'dzi ilaika man tasya'. Turji. Kamu boleh menangguhkan. Turji, kamu boleh menangguhkan untuk menggauli. Artinya tidak menggauli dulu. Boleh bagi Rasulullah. Siapa yang kau kehendaki dari minhunna, dari sekian banyak istri-istrimu, wa tu'dzi ilaika man tasya', dan juga boleh kamu menggauli siapa yang kau kehendaki. Artinya apa? Seumpama tanpa undian, aku condong ke situ, aku condong ke sana, maka ini boleh bagi Rasulullah. Boleh bagi Rasulullah secara apa itu? Luasnya seperti itu. Tapi apakah Rasulullah untuk meletakkan posisi seperti itu kemudian condongnya hanya satu melulu? Tidak. Sebuah keadilan itu tidak harus condong si A kemudian si B, tetapi semuanya itu bisa diberikan sesuatu yang memang ya menyamankan kepada para istri-istrinya. Toh istrinya tidak ada istilah yang protes dengan cara ya mengatakan Rasul tidak adil, Rasul tidak mampu untuk memimpin keluarga. Tidak ada riwayat ataupun ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Justru Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini letak bahwa dalam sistem yang dipimpin Rasulullah, level keluarga bahkan level dunia, ini pun Rasulullah memberikan sebuah ketenangan dalam hidupnya, memberikan contoh tauladan untuk kita semuanya. Ya, walau dalam keluarga kadang-kadang ya, dari kalangan istri ya, iri kepada ini, namun iri pun itu pun juga bisa ditepis dan itu pun selesai. Sifat kemanusiaannya muncul, namun hal itu tidak memberikan sebuah efek yang besar dalam diri Rasulullah bahwa Rasul tidak bisa berbuat adil. Tapi sebaliknya bahwa Rasul adalah merupakan seorang tauladan, seorang pemimpin, memberikan sebuah ketenangan kepada seluruh umat, baik dari wadah level keluarga ataupun level dunia. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik kepada hadis ini. Nah, berkenaan dengan Rasul menggauli istri-istrinya. Nah, baru ini keterkaitannya gitu. Rasul menggauli istri-istrinya. Satu,
2, 3. Beliau melakukan ini secara langsung, tanpa mandi, tanpa wudu. Ketika istri satu selesai, pindah ke istri yang lain. Ketika istri yang lain sudah selesai, pindah ke istri yang lain. Menunjukkan bahwa keterkaitan dengan hadis yang lalu, seseorang sudah menggauli istrinya tidak harus mandi. Tidak harus mandi, karena kewajiban mandi adalah dikala orang itu akan melaksanakan sholat. Tiba waktu subuh, baru kita mau gerak untuk mandi jinabat, melaksanakan sholat. Tapi ingin waktu sholat malam, mandi dulu. Nah ini kewajibannya. Namun disunahkan tadi untuk melaksanakan wudu. Nah, inilah sisi Rasulullah yang bisa kita petik. Seumpama kita punya istri 2. Semalam habis ini pindah situ. Namun tanpa wudu ataupun tanpa mandi, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, inilah menunjukkan bahwa bab yang digagas oleh seorang mu'alif sangat tepat. Namun perlu diketahui, Rasul pun seorang pemimpin dan memberikan sebuah ajaran yang terbaik. Yang terbaik. Bahwa bila mana seseorang itu menggauli istrinya, adab sopan santun dan juga akhlak plus mengikuti anjuran Rasulullah, jangan secara langsung. Ada yang harus orang itu dilakukan sehingga memberikan sebuah kenyamanan baik zahir ataupun batin. Karena nafsu yang sudah membumbung, kita menggauli kepada istri kita, tidak ada istilah itu remnya, maka kita nanti akan bahasanya nafsu yang maju sehingga setan masuk ke situ. Makanya Rasul memberikan bimbingan kepada umatnya bahwa idza ata'alahu idza ata'ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian itu ingin menggauli istrinya, summa arada ayyauda, kemudian ingin mengulangi lagi, falyatawadda wudulah, mengulangi tadi wudu sunahnya. Kemudian yang saya maksudkan bahwa ada doa sebelumnya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Lau anna ahadakum idza arada ayati alahu, kalaulah salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, maunya ingin melakukan pergaulan kepada istrinya, faqala, maka hendaknya mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini doa diucapkan akan sehingga tidak berada di saat tengah-tengah apalagi sesudah. Karena seorang akan melakukan sesuatu, maka doanya sebelum. Akan melakukan sesuatu, doanya sebelum. Karena ketika melakukan sesuatu itu, itulah suatu perbuatan yang bernilai dan suatu perbuatan yang bisa memberikan efek. Ketika sebelumnya tidak diberikan doa, maka efeknya pun juga bisa ke kiri. Rem yang harus kita jaga, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mananya bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, hindarkanlah diri kami dari syaitan, wa jannibi syaitana marzaqtana, dan hindarkanlah syaitan itu marzaqtana, terhadap apa yang kau rizikkan kepada kami. Fa innahu ayuqaddar bainahuma, kalau doa ini diucapkan kemudian ditakdirkan antara keduanya itu waladun, seorang anak, fidzalika lam yadurruhu syaitanu abadan, maka setan tidak mampu untuk membahayakan selama-lamanya. Ini doa yang diberikan janji oleh Rasulullah akan terhindarnya anak itu dari godaan syaitan ketika
orang akan melaksanakan hubungan antara suami istri. Salah seorang di antara kalian, maknanya yang akan melakukan itu, Salah satu ini bukan berarti antara suami istri, hanya salah satunya, bukan maknanya itu. Tapi salah satu ini adalah sabda Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Apabila salah seorang di antara kalian berarti ingin melakukan, maka yang demikian pula istri. Apabila salah seorang di antara kalian juga melakukan, maka hendaklah doa ini dibaca. Jadi dua-duanya untuk dibaca oleh suami istri. Maka dari penjelasan hadis ini cukuplah jelas bahwa terhadap orang yang jinabat, umpamah langsung tidur, tidak mandi dulu boleh, karena mandi nanti hukumnya ketika akan melaksanakan sholat. Lantas yang kedua, bahwa ketika seorang itu sudah dijinabat ingin melakukan hubungan lagi, maka dianjurkan untuk berwudu. Nah, inilah kesan dan pesan hadis ini di dalam hadis yang terakhir 179 bab jawazi naumil junub wastighbabul wudu lah. Nah, hadis ke-179. Kemudian kita akan beralih kepada hadis ke-180 berkenaan dengan babu hujubil ghusli alal mar'ati bi khurujil mani minha. Bab yang menjelaskan tentang wanita wajib mandi besar ketika keluar mani. Bab yang menjelaskan tentang wanita wajib mandi besar ketika mengeluarkan mani. Hadis yang berbicara, hadisu Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal alal mar'ati min ghusli idha tamalat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idha ra'atil ma' faghaddat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'a qala na'am taribat yaminuk fa bima yushbihuha waladuha akhrajahul Bukhari. Hadis yang bersumber dari Ummu Salamah, ia berkata, telah datang Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, ya Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Faghattat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menutupi ta'ni wajhah, menutupi wajahnya. Waqalat, dan beliau mengatakan ya Rasulullah wa tahtalimul mar'a, dan apakah juga bagi wanita yang dan apakah wanita itu juga mimpi basah? Qala, jawab Rasulullah, na'am taribat yaminuk, semoga Allah menyelamatkanmu. Fa bima yushbihuha waladuha, kalau tidak di mana anak itu bisa mirip dengannya. Artinya kalau tidak mengeluarkan mani, bagaimana bisa anak itu mirip dengannya? Terus terang selama ini berbicara dengan mani, mengeluarkan ketika mimpi basah itu kan bahasanya laki-laki. Ternyata ini justru dijelaskan juga bahwa perempuan pun juga mimpi seperti itu. Di dalam hadis ini, hadis ke-180, Ummu Sulaim yang datang ke Rasul. Seorang perempuan
di dalam hadis yang lalu tanya sesuatu yang sangat dalam, urusannya itu antara seseorang dengan seseorang yang semestinya adalah tidak diungkap, ya, yang semestinya tidak diungkap, justru ini terbuka. Inilah urusan fikih yang bahasanya itu urusan dalam pun juga diungkap, namun tidak memberikan sebuah penjelasan yang sangat-sangat membuka aib seseorang. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah adalah untuk bertanya. Nah, Ummu Sulaim ini kan ibunya Anas bin Malik. Nah, ibunya Anas bin Malik. Lah Rasul mensedekahkan putranya Anas bin Malik kepada, Ummu Sulaim mensedekahkan putranya Anas bin Malik kepada Rasul untuk menjadi khotam. Lah Anas bin Malik menjadi khotam Rasulullah bukan seperti pelayan sekarang ini, membantu untuk mengerjakan apapun sehingga berat nggak dapat apa-apa, hanya bulanan. Tapi Anas bin Malik menjadi khotam Rasulullah itu adalah betul-betul ya melayani Rasulullah dan memberikan dan mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Rasulullah. Satu sisi Anas bin Malik seorang yang cerdas sehingga menghasilkan hadis-hadis yang cukup banyak, termasuk dari kalangan para perawi hadis dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ummu Sulaim menerima ajaran Rasulullah atas berkat semuanya itu hidayah. Namun ketika mendengar datang ajaran Islam yang bisa menyejukkan, Ummu Sulaim datang ke Rasul untuk menyatakan keislamannya bersama anaknya. Aslinya beliau pun juga mengajak suaminya, namun suaminya tidak mau. Marah ketika Ummu Sulaim mengajak anaknya dan ya, jamaahnya, teman-temannya dari kalangan kaum Ansor diajak. Namun apa? Seorang suami bersikeras tidak mau marah, akhirnya pergi ke Syam. Tidak ada berita, meninggal di sana. Nah, entah nggak tahu penyakitnya. Kalau sekarang kan pergi kemana-mana ada berita, oh kena apa itu? Nah, ini Ummu Sulaim yang datang hadir di hadapan Rasul SAW untuk menanyakan sesuatu. Lain dengan perilaku Ali bin Abi Thalib. Kalau tempo hari menjelaskan Ali bin Abi Thalib ingin tanya tentang suatu apa niku istihad apa niku mati. Ketika mati menanyakan kepada Rasul punya rasa malu karena ada keterkaitan status sosial. Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah napa menantu. Yang kedua hubungan Ali bin Abi Thalib abinya Rasul Abdullah ketemu abinya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Nah, ini sama-sama saudara sehingga misanan terhadap Rasulullah. Maka dua status sosial ini menjadikan diri seorang Ali bin Abi Thalib malu dirinya untuk bertanya langsung kepada mertuanya. Namun Ummu Sulaim tidak ada keterkaitan hubungan terhadap dirinya kepada Rasulullah SAW. Ingin menggali, ingin tahu bagaimana hukumnya untuk ketika perempuan itu keluar mani. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang Ummu Sulaim bilangnya pertama gini, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu kepada kebenaran. Inilah pembukaan. Ya, pembukaan atau muqaddimah yang disusun oleh Ummu Sulaim agar tidak langsung to the point. Ya. Kita pun juga demikian ya. Kadang-kadang tanya sesuatu yang semestinya itu pelik. Ya. Ini biasanya kita buka dulu dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Apalagi kalau kita itu mau hutang ke orang lain. Ya, ngerayu dhisik kan dia. Ya, merayu dulu ketika sudah tenang baru diungkap.
aku mang sakjane. Kan ngoten kan ya. Sakjane rene mang teng jenengan niku kepingin utang. Biasa yang ngono. Ini sifat manusia yang sudah sejak zaman dulu dari Rasulullah, para sahabat pun juga punya sifat malu yang sifatnya ingin tanya itu harus ada trik dulu. Yang ingin disampaikan maka ujung-ujungnya nanti juga disampaikan. Inilah manusia. Nyampaikan apapun memang sayangnya ada pembukaan. Ngobrol-ngobrol kemudian nanti selesai baru ujungnya disampaikan. Khutbah pun juga demikian, ceramah pun juga demikian. Ada pembukaan. Sehingga untuk menyentuh hati seseorang agar apa sih yang akan dibahas? Apa sih yang akan dibahas? Dan pembukaan ini menunjukkan atas keluasan seseorang. Kalau just peleng itu kan juga enggak nyaman gitu loh, enggak nyaman. Nah, orang itu perlu lenturan dulu. Perlu penyampaian yang bisa diterima baru ya menangkap apa yang diinginkan. Ya rata-rata pun juga demikian. Kadang-kadang orang itu apa yang dimaukan orang ini kok langsung bilang seperti itu, apa sebabnya? Ketika ada orang tanya kepada kita kemudian kita pun juga tanya lagi, apa sebab kok berbuat seperti ini? Apa sebab? Ini biasanya ada sebabnya itu. Ummu Sulaim hadir ke Rasulullah SAW tentu ingin cari tahu, ingin menggali ilmu. Ada pembukaan, Allah tidak malu terhadap suatu kebenaran. Maka kalau Allah tidak malu kepada kebenaran, orang tanya kepada kebenaran, jangan malu. Jangan malu. Ini kadang-kadang orang itu masih melekat rasa malunya. Nah, tobat, kalau tobatnya itu enggak beneran ya juga malu. Di masyarakat pun juga seperti itu kan. Kadang-kadang kita enggak pernah sholat jamaah, tahu-tahu berangkat sholat jamaah. Ya. Perkataan tetangganya, kapan dia mulai tobat? Ngomong api-api disindir koyo musret. Ini kan banyak terjadi. Makanya teman kami kan juga gitu. Ya, biasanya hoe itu ya. Ada yang hoe. Kemudian pingin sholat itu loh. Ya, mengakhiri hidupnya yang tidak baik tadi. Pakai peci, sarungan, berangkat ke musola. Diejek tonggone. Mulai kapan ndak nang musola? Lah ngono diejek koyo ngono iku langsung balik. Gak sido. Ini kan juga nggak baik gitu. Artinya masih belum matang untuk kembalinya kepada kebenaran tadi. Nah, oleh karena itu seseorang yang pingin tahu untuk kebenaran, bahasanya jangan ada perasaan malu. Tapi kalaupun toh itu memang malu itu masih melekat, tapi jangan ada yang menggagalkan untuk pingin tahu tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib, walaupun rasa malunya itu kuat, tapi beliau tidak diam, ngeribon. Miqdad al-Aswad untuk diminta tolong tanya kepada Rasul, sehingga hasilnya pun juga oke kan. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, Ummu Sulaim langsung pertanyaannya, fahal alal mar'ati min husnin ila tahamalat idah talamat. Apakah perempuan itu wajib mandi ketika bermimpi? Wajib mandi ketika bermimpi. Ketika mimpi ini yang dimaukan oleh Ummu Sulaim, sasarannya pun juga dimengerti oleh Rasulullah. Jadi wajibnya mimpi ini bukan mimpi sembarangan. Ya, kalau kita itu mimpi kan kadang-kadang sana kemari. Nah, maunya mimpi itu adalah mimpi yang bersetubuh. Bukan mimpi, saya melihat pemandangan yang indah, melihat tempat-tempat ini. Jadi mimpinya memang ada maksud. Apakah seorang perempuan itu ketika bermimpi wajib mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma. Maksudnya wajib mandi ketika engkau itu melihat mani.
air maksudnya air mani. Faghatta Ummu Salamah ta'ni wajaha. Seorang perawi Ummu Salamah menutupi mukanya, malu. Perasaan malu dimiliki oleh sahabiyah ketika ada jawaban seperti itu. Waqalat, maka tanya juga lanjutan pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa tahtalimu al-mar'atu, apakah wanita itu juga mimpi basah? Oh, apakah wanita itu juga mimpi basah? Qala, jawab Rasulullah, na'am, iya. Semoga Allah menyelamatkanmu, dan kalau tidak mimpi basah, bagaimana mungkin anak itu bisa menyerupai orang tuanya? Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa perempuan itu pun juga sama dengan laki-laki untuk perihal mimpi basahnya. Mimpi basahnya. Dan mimpi itu wajib mandi ketika memang mimpi basah. Mimpi basah. Dan mimpinya tadi kan hubungan. Yang kedua, tidak wajib mandi. Umpama mimpi tapi tidak melihat air mani. Mungkinkah ini? Mungkin kan ya? Orang mimpi tapi tidak keluar. Kalau seperti ini, walaupun mimpi, maka tidak melihat mani, tidak wajib mandi. Lah terus bagaimana? Orang itu pada dasarnya awalnya mimpi, keluar mani, lantas ketika bangun lupa, dieling-eling, ketika bangun lah ya, saya tadi kok ini tak lihat basah, tapi tak rasa-rasa, tidak ada, ya, tidak mimpi saya, tidak mimpi, mungkin lupa. Maka apa reaksinya? Tetap wajib mandi dengan melihat tadi idah ro'atil ma, ketika orang itu melihat air mani. Kemudian ilmu juga bahwa ketika orang itu berhubungan, maka mani siapakah antara laki-laki dan perempuan itu yang paling cepat masuk? Yang paling cepat masuk. Kalau paling cepat masuk, maka itulah yang akan lebih menyerupai, ya, lebih menyerupai dari mani yang cepat masuk tadi. Mungkin yang cepat masuk abinya, maka nanti yang mendekati penyerupaan itu kepada abinya. Yang cepat masuk istrinya, maka istrinya lah ketika melahirkan anak, maka anak itu menyerupai pendekatannya kepada istrinya itu. Sehingga dengan sebab mani yang Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dalam surat Al-Insan Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur. Setetes mani yang bercampur. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ketika berhubungan, maka kedua-duanya keluar. Kedua-duanya keluar. Percampuran antar setetes mani suami dan istri akan menghasilkan seorang anak. Akan menghasilkan seorang anak. Toh itu berkaitan dengan, kalau secara ilmu kedokteran, maka ukuran seberapa ribukah, berapa puluh ribukah, sehingga anak itu bisa terlahir. Enggak. Anak itu bisa, ya, artinya terlahir seorang anak. Tergantung kekuatan dan juga banyaknya mani yang mancar pada rahim seorang ibu. Nah, oleh karena itu hal ini menjadikan sebuah upaya untuk kita ketika kita itu ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pun juga harus
menguatkan tentang fisik kita untuk menghasilkan seorang keturunan. Dari segi gizi, dari segi makanan, apapun hendaknya pun juga bisa kita kontrol. Sehingga hal itu akan menjadikan efek keturunan dari anak-anak kita. Karena terus terang dari kesehatan sangat-sangat pengaruh kuat, ya, sangat pengaruh kuat untuk melahirkan seorang anak. Karena banyak sekali dari orang-orang yang fisiknya kelihatan sehat, tetapi dalamnya karena banyak pengaruh makanan yang tidak sehat, maka tidak bisa menghasilkan seorang anak. Berita kuat, ya, seorang suami yang seringkali minuman keras, seringkali minum dari dulu, ternyata nikah ketika ya seakan-akan hamil, maka nggak jadi, hamil nggak jadi sampai sekarang. Ternyata saya tanyakan ke temannya, ternyata tahu bahwa riwayatnya si suami dulu itu sering minum, sudah mengeras, sudah merusak terhadap ya air mani dari laki-laki. Ketika dicampur dengan air maninya perempuan, tidak akan ketemu dan justru menghasilkan sebuah efek yang lemah. Nah, oleh karena itu ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan juga memberikan sebuah ketenangan terhadap keluarga kita. Dan ketika punya anak pun juga akan memberikan sebuah efek besar bagi keturunan-keturunan kita yang kita lestarikan dari awal ketika kita berhubungan. Ayo berdoa, ayo melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berwudu. Di dalam macam-macam wudu yang sunnah dulu pernah kita bahas. Di antaranya keterkaitan hadis ini yaitu berwudu terlebih dahulu ketika orang itu akan berhubungan, atau berwudu lagi ketika orang itu akan mengulangi hubungan lagi. Bapak Ibu jamaah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam 2 hadis yang kita kaji pagi ini. Kira-kira bisa ditangkap? Agak ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.